Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel AW17. Kita akan membahas dan melanjutkan kajian kita di buku Komunikasi Politik, Pemahaman secara Teoretis dan Empiris oleh Efriza dan Jerry Indrawan. Pada video ini kita akan ngomongin tentang komunikasi politik di era multimedia. Jadi bagaimana komunikasi politik itu ada di era multimedia seperti zaman ini, di era ini. Sebelum itu marilah kita melihat sejarah dari tiga generasi komunikasi politik. Generasi pertama adalah retorika politik. Hampir seluruh pesan komunikasi politik diarahkan oleh kemampuan seni berbicara. Jadi sebelum adanya internet seperti saat ini, orang-orang itu, politisi-politisi pada saat itu menggunakan kampanye misalkan, atau menyebarluaskan kebijakannya dengan cara retorika politik, ngomong langsung kepada khalayak, kepada rakyatnya gitulah ya. Dan ini juga retorika politik ini nggak asal ngomong, namanya juga retorika, berarti ada kemampuan seni berbicaranya. Yang kedua, generasi kedua ditandai dengan dominannya peran media massa yang belakangan acap kali disebut sebagai media mainstream. Jadi setelah adanya generasi pertama retorika politik, melanjutkan ke generasi kedua yang ditandai dengan dominannya media massa. Media massa itu yang seperti yang di televisi gitu kan ya, berita-berita di televisi, di koran-koran, di radio, dan lain sebagainya ya. Itu adalah media massa yang memang belakangan ini, maksudnya 10 tahun ke belakang lah ya, itu sering banget ada gitu tentang komunikasi politik. Biasanya ini media massa ini disebut sebagai media mainstream, media yang biasanya gitulah ya. Generasi ketiga ditandai dengan perkembangan new media. Nah, ini new media nih. Hal ini seiring dengan menguatnya sosial media, seperti situs jaring sosial dan weblog interaktif. Namanya neo media ini ya seperti teman-teman tonton di sini kan. Ada yang namanya di YouTube, di Instagram, ada juga di Twitter. Nah, politisi-politisi yang pakai Twitter tuh banyak ya. Salah satunya Donald Trump waktu itu ya. Di Facebook juga banyak. Di WA ada juga sih, cuma WA lebih private ya. Di WhatsApp tuh lebih private. Terus di mana? Di Instagram tuh sering ya kan? Itu juga neo media. Dan juga ada juga namanya blog. Dari blog yang interaktif juga bisa. Nah, ini nih, neo media ini ya era sekarang nih. Generasi sekarang. Nih, hubungan demokrasi dengan internet. Ternyata demokrasi juga berhubungan dengan internet. Setidaknya dapat dirumuskan 4 tipe hubungan demokrasi dengan internet, seperti dijelaskan oleh Antiroiko sebagai berikut. Hubungan demokrasi dengan internet nih. Yang pertama, teledemokrasi, yang mana menggunakan komputer dianggap mampu meningkatkan partisipasi politik warga. Jelas, komputer juga komputer yang ada internetnya gitu ya. Jadi bisa memang meningkatkan partisipasi politik warga. Misalkan tentang kampanye deh. Banyak ya orang-orang atau partai-partai menggunakan internet, media sosial untuk mengerahkan massa untuk memilihnya gitu lah ya. Itu teledemokrasi. Yang kedua nih, demokrasi cyber. Ketika internet menjadi primadona dan komunikasi cyber mulai menjamur dan menjadi salah satu kekuatan penggerak massa yang cukup kuat, karena tidak adanya batasan demografis antara pengguna internet, maka dapat melakukan interaksi satu sama lain. Dalam perkembangannya, internet mampu membentuk sebuah komunitas dan menjadi penggerak massa atas semua isu yang ada. Nih, ketika internet masuk, udah nih berubah nih, istilahnya dunia kita berubah. Yang tadinya dari analog menjadi digital, ya kan?
termasuk dengan demokrasi. Semenjak ada semenjak adanya internet masuk, demokrasi itu mulai agak berubah caranya, ya kan? Salah satunya dengan ini, tidak karena internet itu nggak ada batasan demografis, makanya semua orang bisa melakukan interaksi satu sama lain, termasuk antara parpol dengan anggotanya gitu kan, termasuk dengan politisi dan pendukungnya. Itu kan udah nggak ada batasan lagi tuh. Internet mampu membentuk sebuah komunitas dan menjadi penggerak massa. Ya, katakanlah seperti misalkan ada demo. Itu biasanya demo-demo dari mana? Ya dari internet kan. Kita dapat info dari internet. Dari Instagram, dari WA, dari Facebook dan yang lain sebagainya. Yang ketiga, demokrasi elektronik. Sebuah fase ketika pemilih dan wakilnya dapat bertemu dan berinteraksi, ya kan? Memang nih ketika pemilih dan wakilnya istilahnya DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat kan katanya. Nah, biasanya tuh waktu lagi kampanye-kampanye kan bisa tuh berinteraksi lewat Facebook, lewat Twitter, lewat apa lagi ya? Komen YouTube gitu. Bisa aja kan. Inilah salah satu keunggulan dari demokrasi dengan internet. Nah, ada satu lagi nih, ada satu lagi. Yang keempat, e-government. E-government mengacu pada penggunaan oleh badan pemerintah teknologi informasi yang memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan dengan warga negara, bisnis, dan bidang pemerintahan lainnya. Gampangnya gini deh, kayak eKTP gitu kan. Nah, udah ada EE-nya nih, ya kan? Elektronik, KTP, entah itu adanya surat tanah yang udah ada elektroniknya juga. Itu e-government juga nih salah satunya. Gampangnya itu ya, semua yang biasanya elektronik itu biasanya dari internet kan, bisa lewat internet, lewat bank juga bisa dari lewat internet sekarang ya kan, e-banking. Banyak deh pokoknya tentang kalau misalnya e-government ini. Keuntungan potensial dalam penggunaan internet untuk ranah politik. Nah, ada keuntungannya nih, kita lihat keuntungannya. Yang pertama, keuntungan interaktif. Dengan konsep demokrasi elektronik, internet mampu menciptakan komunikasi dua arah antara komunikator dan komunikan. Nah, karena ada internet nih ya, kita bisa berkomunikasi secara dua arah. Jadi nggak satu arah doang. Anggaplah kalau misalnya di TV kan cuma satu arah gitu kan. Si komunikator dan kita yang sebagai komunikan itu cuma bisa ngedenger. Tapi kalau misalnya namanya komunikasi dua arah, komunikator bisa jadi komunikan, komunikan bisa jadi komunikator. Jadi dua arah gitu. Kita saling balas gitu ya. Balas chat, balas omongan gitu kan. Yang kedua, komunikasi yang setara nih. Internet menghilangkan hierarki yang dibangun dalam kenyataan. Orang dapat berkomunikasi secara bebas dengan pemimpinnya tanpa dibatasi sekat sosial. Begitu juga sebaliknya. Jadi dengan adanya internet, hierarki-hierarki ini, misalkan lah kayak saya sebagai rakyat biasa gitu kan, rakyat jelata gitu ya, ngomong atau berkomunikasi lewat chat atau lewat video dengan presiden, dengan gubernur lah ya. Itu kan memang rakyat sama pemimpin, gubernur, wali kota atau presiden itu kan ada hierarki ya. Tapi dengan adanya internet ini seakan-akan memang komunikasi itu setara gitu antara saya sebagai rakyat dengan dia sebagai presiden atau gubernur atau wali kota atau yang lainnya, itu sebagai setara, sebagai orang yang setara gitu. Yang ketiga, low cost. Nah, internet menawarkan biaya yang murah kepada pengirim maupun penerima, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan massal. Kita pikir gitu ya, kalau dulu nggak ada internet, orang-orang tuh kalau mau ngomong dengan seseorang yang tinggi jabatannya, ya anggaplah dengan wakil rakyat atau presiden atau gubernur, kan harus punya biaya yang banyak gitu lah ya. Harus ke Jakarta dulu, entah itu kalau dari
kampung atau dari luar Jakarta kan harus Jakarta dulu, kita ketemu ke presiden, ke apalah, susah lah pokoknya lah ya, membutuhkan banyak biaya, tenaga juga kan. Tapi kalau dengan adanya internet ini, internet memudahkan kita untuk langsung ngomong dengan pemimpin-pemimpin kita, dengan wakil-wakil kita, dengan harga yang cukup murah lah ya, untuk beli kuota, untuk tethering atau nyari wifi gitu kan. Ada yang murah, ada yang bahkan gratis gitu dengan internet. Tapi sekali lagi yang nggak harus dibales juga kan. Memang wakil-wakil kita atau pemimpin kita ada yang sibuk mungkin ya, sampai-sampai nggak bisa balas-balas chat kita, ya kita wajarin aja lah ya. Yang keempat, kecepatan. Kebijakan baru atau informasi baru dengan cepat akan diterima oleh masyarakat. Nah, misalkan ada presiden mengeluarkan kebijakan baru, itu bisa live itu. Bisa live tuh dari berita dari televisi, berita dari internet. Nah, grup WA kan cepet banget tuh kan. Cepet tuh, kecepatan. Nah, itu dengan adanya internet bisa tuh kayak gitu tuh. Dulu kan nggak bisa. Misalkan presiden ngomong kebijakan di hari Selasa, kita baru tahu di kebesokan harinya di hari Rabu atau di hari Kamis baru tahu. Itu dulu tuh sebelum ada internet. Tapi kalau sekarang ya bisa live. Kita bisa real time bahasanya ya, bisa real time. Langsung kita lihat kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Yang kelima, hilangnya batasan. Internet mampu menembus batas-batas geografis, kewilayahan. Pesan yang dikirimkan dapat diterima dengan waktu yang dan tempat yang jauh dengan cepat. Udah seakan-akan tuh nggak ada tuh namanya batas-batas geografis. Misalkan orang dari Papua ingin ngobrol dengan presiden, bisa aja kan lewat Zoom sekarang tuh kan, bisa lewat video call atau apa, internet udah bisa sekarang. Udah nggak ada tuh namanya jauh istilahnya ya, kalau dari internet semuanya terasa deket. Dan sekali lagi bisa dalam waktu dan tempat yang dan yang jauh dan cepat gitu ya, waktunya cepet, real time. Oke, cukup mungkin ya, terima kasih. Gambar-gambar rangkuman ada di akhir video. Nah, itulah uh, tentang hubungan internet dan demokrasi pada saat ini ya. Era-era digital, era-era banyaknya new media pada saat ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa ya, tolong subscribe, like, share. Terutama buat kalian mahasiswa-mahasiswa ilmu politik, ilmu pemerintahan. Terima kasih kalau kalian udah nonton, dan silakan komen aja kalau misalnya ada yang mau nambahin atau mau kritik dan saran, silakan di komen. Jangan lupa di-share ya ke teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua, untuk teman-teman semua. Thank you for watching and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.